Baiklah, kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Pada video kali ini kita akan membahas apa yang bisa kita temukan di laporan keuangan kuartal ketiga dari saham CTBN atau PT Citra Tubindo Tbk. Dan ini ada entitas sananya juga ya. Kita lihat dulu seperti biasanya. Ini ada direktur utamanya. Direktur utamanya yaitu Fajar Wahyudi. Fajar Wahyudi sebagai direktur utama. Kita ada direktur keuangan juga yaitu Saiful Mizra. Saiful Mizra di alamat kantornya mereka yaitu di Jalan Hang Kesturi 1 nomor 2 kawasan industri terpadu Kabil Batam. Jadi berarti perusahaannya ini berada di Batam ya. Dari beberapa laporan keuangan yang pernah kami lihat kayaknya baru ini pertama yang dari Batam perusahaannya. Kita lihat yang kas dan serta kas. Untuk yang ini dalam bentuk dolar. Ini dari tahun lalu sekitar 11 jutaan dolar, kemudian meningkat ya untuk kasnya menjadi 12 jutaan dolar. 1 dolar itu 1 dolar 15.000, 1 juta dolar paling 15 miliar, dikali saja 15 miliar kali 12. Nah, dapat tuh angkanya. Kemudian kita lihat ada piutang usaha pihak berelasi. Wah, ini meningkat cukup pesat dari 2,5 jutaan dolar menjadi 25 jutaan dolar. Ini piutang usahanya meningkat cukup banyak. Entah karena cash flow-nya kurang bagus atau gimana, nanti kita cek dulu ya. Dan pihak ketiga dari 10 juta dolar menjadi 3 juta dolar. 3 juta dolar paling 45 miliaran, 10 juta dolar paling 150 miliaran. Piutang usaha dulu untuk yang pihak ketiga dulu ada 242 dolar, sekarang dan juga ada. Kita lihat yang persediaan dari 59 juta dolar meningkat menjadi 73 juta dolar. Untuk total aset lancarnya juga meningkat ya dari 85 juta dolar menjadi 117 juta dolar. Total aset meningkat dari 133 juta dolar meningkat cukup pesat menjadi 161 juta dolar. Tapi kita lihat nanti itu sebenarnya karena hutang atau karena ekuitas. Karena kalau lihat dari sini tampaknya cukup pesat ya penambahannya. 133 juta dolar menjadi 161 juta dolar. Ini seratusan juta dolar nih. 15 miliar paling 1,5 paling 2 triliunan gitu ya asetnya. Kemudian kita lihat untuk yang utang usaha pihak berelasi. Wah, ini juga bertambah pesat. Tapi mengapa bisa gitu ya? Piutangnya bertambah pesat dan ini utangnya pun bertambah pesat nih. Nanti kita lihat apakah penjualannya ada bertambah pesat atau tidak. Pihak berelasi untuk utangnya 9,5 juta dolar kemarin menjadi 38 juta dolar. Kemudian ini untuk total liabilitas jangka pendeknya 43 juta dolar menjadi 59 juta dolar. Total untuk yang hutangnya itu semuanya 50 juta dolar menjadi 66 juta dolar. Jadi meningkat kurang lebih 16-an juta dolar. 16-an juta dolar itu cukup banyak sebenarnya. Kemudian kita lihat di sini ada liabilitas sewa serta dikurangi jatuh tempo. Agak menurun ya kalau kita lihat yang liabilitas sewanya. Liabilitas sewa kemarin ada 380.000 dolar menjadi 96.000 dolar. Itu untuk yang jatuh tempo untuk 1 tahunnya. Kemudian ada yang jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas juga meningkat tambahnya dari 83 juta dolar menjadi 94 juta dolar. Tapi kita lihat yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tampaknya hampir sama ya. Hampir sama. Kemudian kita lihat lagi pendapatan dari penjualan dan jasa. Wah, ini meningkat cukup banyak. Mungkin itulah yang berpengaruh pada mengapa piutangnya melonjak dan hutangnya pun melonjak. Kita lihat pendapatan dari penjualan dan jasa sekitar 149 juta dolar. Wah, ini udah 100-an juta dolar, berarti ini kali aja 1 miliar. Nah, 100-an juta dolar kali aja 15 miliar. Paling kurang lebih 2 triliunan gitu ya. Kemudian ini dari 89 juta dolar tahun lalu. Beban pokok penjualan dan jasa meningkat juga dari 82 juta dolar menjadi 122 juta dolar. Laba bruto dari 6 juta dolar menjadi 27 juta dolar, meningkat hampir 4 kali lipat lebih ya. Menjadi 27 juta dolar. Kemudian penghasilan keuangan kita lihat di sini juga meningkat dari 23.000 dolar menjadi 29.000 dolar. Nah, ini cukup banyak nih, paling 450 juta gitu ya. Untuk kita lihat yang laba rugi yang bisa diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
ini nih. Ini ternyata dulu untuk tahun lalu kurang lebih minus 2 jutaan dolar. Minus kurang lebih 30-an miliaran. Tapi sekarang menjadi untung 11 jutaan dolar. Nah, menjadi untuk 11 jutaan dolar untuk yang kotak kali ini ya. Kemudian kita lihat penerimaan dari pelanggan. Tapi sebenarnya walaupun untung, mengapa harga sahamnya kayak gak gitu naik ya. Tapi nanti kita lihat mungkin ada penyebabnya. Penerimaan dari pelanggan dari tahun lalu sekitar 92 juta dolar, sekarang menjadi 134 juta dolar. Wah, ini meningkat. Pembayaran kepada pemasok dan beban usaha ini meningkat juga, mungkin karena penjualan meningkat jadi dia meningkat ya. Karena butuh untuk bahan baku dan gimana itu. 86 juta dolar menjadi 121 juta dolar. Pembayaran beban keuangan 300-an ribu menurun sedikit dari 600-an ribu dolar. Untuk kas yang untuk operasional itu ada plus 3 jutaan dolar, pada tahun lalu itu minus 1 jutaan dolar. Lalu kita lihat perolehan aset tetap. Wah, ini ada keluar tapi agak menurun dari tahun lalu. Tahun lalu kurang lebih 2,3 juta dolar, sekarang menjadi 2,1 juta dolar. Untuk aset bersih dari aktivitas investasi berkurang ya, dari 2,2 juta dolar menjadi 1,8 juta dolar. Untuk dari pendanaannya juga berkurang dari 500-an ribu jadi 200-an ribu ya. Dan kita lihat, nah ini ada dewan komisarisnya, ada dewan direksi, ada komite audit. Tapi kalau dia dari sini tampaknya berubah ya. Komisaris utamanya dulu tahun lalu itu Richard James Widuan, sekarang menjadi Laurent Dider Dubedaud. Nah ini koma nih. Komisaris utama Laurent Dider Dubedaud. Nah, tapi yang lainnya tampaknya sama ya. Nah, ini ada entitas anaknya. Mereka memiliki entitas anak NS Connection Technology. Wah, ini di Singapura nih. Di Singapura di bidang jasa dukungan teknis sebesar 100% kepemilikan saham. Lalu ada PT Sarana Citra Nusa Kabil kurang lebih 99,94%. PT Citra Pembinaan Pengangkutan ada 99%. Kalian ada lagi atau enggak? Kepemilikan langsung ada PT Citra Maya Cargindo 99,6%, jadi gak ada yang pengurangannya. Tapi ini mereka ada entitas anak di Singapura, kita lihat ya. Domisilinya itu di 133 New Bridge Road 2101 Chinatown Point, Singapura. Nah, jadi di Chinatown sana. Kemudian ini skip. Wah, ini ada dijelaskan juga biasa untuk peralatan untuk bangunan itu mereka pakai penyusutan berapa tahun. Nah, ini nih kasnya ini udah sampai. Kas, wah ini mereka gak ada tulis yang kas di bank, kas di tangan ini. Langsung yang di bank. Yang di bank itu dolar Amerika Serikat. Wah, ini meningkat cukup pesat nih dari 800. Ini yang gak ada ya. 847.000 dolar menjadi 7,4 juta dolar. Wah, ini meningkat berapa persen nih? Meningkat 10, hampir 60% ya. 60% sampai 70 kali lipat gitu lah. 60 sampai 70 kali lipat ya. Meningkat cukup banyak nih menjadi 7 juta dolar. Bank HSBC menurun dari 2,2 juta dolar menjadi 1,3 juta dolar. BNP Paribas Indonesia, nah ada yang pernah dengar untuk bank ini? BNP Paribas Indonesia kayak belum pernah nampak ya. 178.000 menjadi 196.000. Itu yang untuk yang dolar. Kemudian untuk yang rupiah ada Bank Mandiri. Bank Mandiri menurun ya untuk yang di rupiah dari 6,9 juta dolar menjadi 3,1 juta dolar. Nah, ini ada BNP Paribas juga. BNP Paribas menurun juga menjadi 100.000 dolar. Kita lihat, wah ini ada dolar Singapura simpannya di BNP Paribas Singapura. Berarti BNP Paribas ini ada di banyak negara jangan-jangan ya.
Tapi ada di Indonesia, ini ada di Singapura. Dia meningkat juga ya. Untuk yang dolar Singapura ada simpan $19.000, kemudian menjadi $25.000. Ada deposito berjangka juga, tapi dalam bentuk rupiah di Bank Mandiri $36.000 ya, hampir sama dengan tahun lalu. Tingkat bunga deposito 2,25%. Tapi kalau mau dibilang, tampaknya ini perusahaannya menyimpan dolar dalam jumlah banyak ya. Artinya rata-rata itu kasnya itu dalam bentuk dolar jangan. Kemudian kita lihat berdasarkan pelanggannya. Pihak ketiga ada MAP Petroleum Company, PT Pertamina Hulu Rokan. Nah, ada yang pernah dengar yang Hulu Rokan ya. Saya sudah pernah dengar. Ada PT Bedereu South Indonesia. Ini ada PT EMP Limited. Jadi ini ada beberapa PT yang dulu gak ada sekarang jadi ada. Ada juga yang dulu ada sekarang gak ada. Yang Pertamina Hulu Mahakam udah gak ada, Pertamina EP udah gak ada, PT Atamora Teknik Mamo udah gak ada. Mungkin karena gak ada kontrak atau gimana ya. Berdasarkan mata uang, dolar Amerika Serikat 26 juta dolar. Ini piutang ya. 26 juta dolar dari 12 juta dolar. Meningkat cukup banyak nih. Kalau untuk yang rupiah kurang lebih 1,4 juta dolar, meningkat dari 1,2 juta dolar. Dan untuk euro paling 100-an ribu dolar. Paling 100-an ribu dolar dari 32.000 dolar. Kemudian ini piutang yang berdasarkan umur ataupun jatuh tempo. Kita lihat piutang yang belum jatuh tempo meningkat cukup pesat dari 12 juta dolar menjadi 27 juta dolar. Tapi kalau kita lihat yang lebih dari 150 hari itu masih cukup banyak. Masih cukup banyak. Dari kemarin 522.000 dolar, tapi agak mendingan sekarang menjadi 100 ribuan dolar. 1 sampai 60 hari, wah ini langsung pakai 60 sampai 150 hari nih. 150 hari itu paling kurang lebih di 5 bulan ya. Paling kurang lebih 5 bulan. Kita lihat persediaannya meningkat cukup pesat. Barang jadi 13 juta dolar menjadi 30 juta dolar. Barang dalam proses 13 juta dolar menjadi 15 juta dolar. Barang jadi bahan baku dan pembantu 33 juta dolar menjadi 30 juta dolar. Nah, kita lihat yang ini kita skip. Wah, ini ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang di Citra Sumi Valley Investment CSP. Bagian atas laba ternyata ada untung 27.000 dolar kurang lebih. Saldo awalnya 1,4 juta dolar. Kalau 27.000 dolar itu berapa? Anggap aja 30.000 dolar kali 15.000. Paling 450-an juta. Berarti 400-an juta ya. Kemudian ini ada investasi jangka panjang yang 2022. Wah, ini tampaknya mereka ada melakukan penjualan tadi ya. Ini yang CSP awalnya ada 2. Tahun lalu dia ada 2 untuk investasi jangka panjang. Sekarang cuma tinggal CSP. Kita lihat CSP ini perusahaan membeli 840.000 saham dan nilai investasi sebesar 840.000 SGD. Nah, SGD itu apa? SGD itu Singapura dolar. Dan ini ada PT Fagioli Lifting and Transportation, dulu ada, sekarang sudah gak ada. Berarti jangan-jangan udah dijual ya. Investasi jangka panjang, kalau ini aset tetap, ini aset tetap yang 2022 ya. Yang ini 2023. Kita lihat ada penambahan paling banyak di mana nih? Di mesin dan peralatan kurang lebih 900-an ribu dolar. Nah, 1 juta dolar 15 miliar, berarti kurang lebih belasan miliar ya untuk yang mesin dan peralatan. Tapi ada akumulasi penyusutannya juga, ada untuk reklasifikasinya juga, jadi itu bisa lihat sendiri. Beban pokok penjualan dan jasa berkurang dari 4,4 juta dolar menjadi 4,2 juta dolar, berarti paling 60 miliar. Beban umum dan administrasi meningkat juga 157.000 menjadi 172.000. Ini properti investasi.
Tapi untuk overall ini penjualan dari perusahaan ini cukup bagus ya. Penjualan cukup bagus, cash flow masih agak mending. Kemudian tapi tadi kita lihat ya, ada hutangnya nggak? Ini ada berdasarkan pemasok. Ini untuk pemasoknya atau supplier ya. Ada Sumitomo Corporation Asia and Oceania Pte Ltd. Dari 24 juta dolar menjadi 5 juta dolar. PT Remat Utama Imprima 229.000 menjadi 517.000, jadi meningkat. PT Autentik Mandiri Batam juga meningkat. Ini berdasarkan pemasoknya. Untuk Trans Global dulu ada, sekarang ada PT Ivory Fortuna. Wah, ini keren ini namanya, PT Ivory Fortuner, ada nama Fortunernya. Pokoknya jumlahnya itu dari 38 juta dolar menjadi 49 juta dolar berdasarkan umur. Nah, ini berdasarkan umur yang telah jatuh tempo. Yang belum jatuh tempo kita lihat dulu, 36 juta dolar meningkat dari 26 juta dolar. Kemudian yang tak jatuh tempo lebih dari 150 hari. Begitu banyak ya. Dulu cuma 4,4 juta dolar, sekarang menjadi 5,5 juta dolar untuk hutangnya. Nah, itu entah kenapa hutangnya bisa macet ya. Padahal penjualannya oke kalau mau dibilang. Dolar Amerika Serikat 44 juta dolar. Tahun lalu sekitar 34 juta dolar. Ini untuk yang utang usahanya. Cukup banyak memang ya, cukup banyak, meningkat cukup banyak. Rupiah juga. Kemudian beban aktual perpajakan kita skip. Kalau biasanya kalau yang seperti ini, kami menduga seharusnya ini seperti perusahaan yang berada dalam grup juga nih. Ibaratnya nanti ada anak usaha, nanti dia supaya dari orang sendiri, baru konsumennya untuk orang sendiri juga. Jangan kayak gitu ya. Nanti kita lihat dulu pemegang sahamnya. Nah, ini sudah ada pemegang sahamnya. Kestrel Wave Investment 48,23%, Valorec Tubes 33,48%, Nippon Steel 6,98%. Ini masyarakat 11,31%, jadi pas total 100%-an. Kemudian ini ada dijelaskan, Valorec Tubes ini sebuah perusahaan yang didirikan di Prancis. Entitas induk langsung grup. Wah, kalau mau dibilang Valorec Tubes, nanti kita lihat dulu untuk supplier ataupun untuk pembeliannya itu dari siapa-siapa. Jangan-jangan ada hubungan juga ya. Kan laporan keuangan ini perlu dilihat secara rinci, jadi bisa tahu semua. Ini pendapatan, kita lihat dulu. Pendapatan dari penjualan bahan pipa, wah ini paling banyak ya. Kemarin cuma 85 juta dolar, sekarang menjadi 142 juta dolar. Pendapatan dari jasa pengangkutan tadi, ini pengangkatan dari jasa pengangkutan, meningkat juga. Dari jasa dukungan teknik meningkat juga. Total dari 89 juta dolar menjadi 149 juta dolar. Jadi meningkat cukup banyak, mungkin 50% lebih ya, 50% lebih nih, kayak 60-70. Udah hampir seperti itu ya. Kita lihat pendapatan ekspor. Pendapatan ekspor paling tinggi. Dulu tahun lalu cuma sekitar 59 juta dolar, sekarang menjadi 110 juta dolar. Lalu pendapatan domestik dari 29 juta dolar menjadi 38 juta dolar. Artinya kalau mau dibilang meningkat ya semuanya. Tapi untuk overall total penjualannya itu untuk yang lokal itu agak berkurang. Dari 32% menjadi 25%, yang untuk ekspor jadi 67% menjadi di atas 70%. Wah, ini berarti lebih meningkat yang di ekspor. Pendapatan dari penjualan dan jasa. Ini untuk pelanggan, kalau ini biasanya yang lebih dari 10% nih. Wah, ini udah nampak ya. Pelanggannya itu ternyata Valorec juga, sama juga dengan yang pemegang sahamnya. Pemegang sahamnya Valorec, kemudian pelanggannya juga Valorec. Berarti kan ini perusahaannya ini kan menjual kepada sendiri-sendiri ya, ini mungkin ya. Kita lihat ya tadi ya. Nah, ini Valorec Tubes sebesar 33,48%. Bahwa tadi dia jualnya kepada mana? Valorec Middle East. Dia jualnya kepada Valorec juga, kepada Valorec Oil and Gas France. Nah, ini tadi Timur Tengah, sekarang ini Prancis.
Jadi semua Valorant ya. Kita lihat bahan baku yang digunakan dari 76 juta dolar menjadi 109 juta dolar. Upah buruh langsung dari 2 juta dolar menjadi 3,3 juta dolar. Beban fabrikasi 15 juta dolar menjadi 24 juta dolar. Nah, ini kita lihat memang bahan bakunya ini agak apa ya. Lalu ini beban pokok penjualan dan jasa. Ini luar biasa ya. Bahkan pemasoknya juga itu Valorant Tanda. Ini ada Valorant Solutions Tubulares do Brasil. Berarti ini ada dari Brasil juga Valorantnya. Masa pemasoknya itu dari Valorant, berarti dari Valorant oleh Valorant dan untuk Valorant juga berarti perusahaannya ya. Pemasoknya Valorant, pembelinya Valorant juga. Beban penjualan dan pemegang sahamnya juga Valorant. Jadi sudah tahu sendiri ya, beban penjualan dan pemasaran pengiriman meningkat. Ini bebannya ya, dari 2,3 juta dolar menjadi 3,9 juta dolar. Wah, ini ada denda nih, 95.000 dolar menjadi 877.000 dolar. Nah, ini denda karena apa? Ada yang tahu gak? Biaya masuk 600.000 dolar menjadi 700.000 dolar. Nah, ini dendanya ini gak disebutkan ya ini ya. Dendanya itu karena apa di sini? Nah, bagi yang tahu mungkin bisa komen ya nanti ya. Kita lihat beban umum dan administrasi. Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan 3,3 juta dolar menjadi 3,2 juta dolar. Jasa profesional 2,1 juta dolar menjadi 2,2 juta dolar. Perbaikan dan pemeliharaan meningkat. Telepon menurun ya nih ya, agak hemat mungkin. Beban keuangan, beban bunga pinjaman sudah agak oke, dari 658.000 dolar menjadi 294.000 dolar saja. Jadi sudah berkurang hampir setengah ya, mungkin ya, setengah atau lebih itu ya. Nah, ini ada disebutkan semua. Valorant itu pemegang sahamnya, Valorant Asia Pasifik, entitas pengendali. Nah, sudah disebutkan itu untuk piutang usahanya. Berarti piutang usaha tadi yang banyak-banyak itu, yang nggak dibayar itu ternyata dari Valorant sendiri. Kemudian, nah ini ada utang usaha juga, ternyata Valorant juga. Utang usahanya itu yang nggak dibayar itu ternyata Valorantnya sendiri. Nah, berarti sudah tahu dari Valorant, oleh Valorant dan untuk Valorant. Itu ada Saudi Arabia, tadi ada dari Brasil, ada Oil and Gas, ada Norge, Bola, Malaysia, France, mana apa itu, Monaco atau apa itu ya. Nah, jadi ini semua rata-rata Valorant ya, perusahaan Valorant. Informasi segmen ini kita skip. Ini sudah habis ya. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.